Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali untuk silahkan komen. Jadi kita di sini saling baca komentar. Bagi tuan-tuan semua nanti yang ingin mengomentari silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak. Sebelumnya terima kasih banyak. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja. Semoga kita masuk surga. Marilah kita baca. Nah, yang pertama ini ada foto yang tulisannya, maaf, asal kamu tahu harga diriku tak semiskin materiku. Walaupun aku miskin materi, tapi aku tak miskin harga diri. Tak miskin harga diri. Tapi sampai sekarang saya pribadi tidak tahu apa yang namanya harga diri. Saya tidak tahu. Mungkin bagi saya harga diri itu tidak ada, karena saya tidak tahu apa itu harga diri. Apakah harga diri itu sama dengan ego atau sama dengan nama baik? Saya tidak tahu. Mungkin bagi semuanya yang tahu apa itu harga diri, silakan di komen. Tapi ada salah satu YouTuber besar mengatakan bahwa jika tidak punya harga diri, maka akan berakhir di sirkus sebagaimana singa yang tidak punya harga diri. Berbeda dengan serigala yang mempunyai harga diri tinggi sehingga dia tidak berada di sirkus. Jadi sebesar apapun diri, sekaya apapun, semulia apapun, jika tidak punya harga diri, maka akan berakhir di sirkus, kata si YouTuber besar tersebut. Tapi saya sampai sekarang tidak tahu apa itu yang namanya harga diri. Apakah harga diri itu penting? Saya tidak tahu. Bahkan saya melihat sebagian orang, dia dikatakan rela menjual harga dirinya untuk bertahan hidup. Berarti harga diri itu bagi sebagian orang tidak penting. Tapi saya tidak tahu. Bisa bagi Anda semua, silakan tulis di kolom komentar tentang harga diri. Biar kita sama-sama tahu apa yang dimaksud dengan harga diri yang sebenarnya. Apakah yang namanya harga diri ini lebih penting dari kehidupan atau gimana? Saya tidak tahu. Selanjutnya ada meme, yaitu foto. Itu yang di atas pandangan ketika pengawas ngawasin siswa, sedangkan yang di tengah itu siswa ngawasin pengawas. Ya, itu memang benar. Memang benar. Mungkin sebagian dari kita sewaktu sekolah mau ujian itu, bagi yang tidak belajar atau malas belajar, akan mencontek kepada temannya, sehingga melihat situasi kondisi kiri dan kanan agar tidak ketahuan mencontek. Nah, ini bagi teman-teman atau Anda semua yang ingin membagikan pengalaman waktu sekolah dulu, silakan. Bagaimana trik-trik waktu mengecoh pengawas. Ada cerita dulu. Dulu saya itu
namanya, waktu saya dulu itu kayak kode-kode gitu. Jika ngangkat jari telunjuk itu A, jika ngangkat jari tengah itu B, jika ngangkat jempol itu C, jika yang ngangkat jari kelingking itu D. Nah seperti itu dan lain sebagainya. Atau pegang hidung atau pegang dahi. Nah mungkin itu kode-kodenya. Pengalaman waktu masih sekolah, masa-masa indah. Nah semoga kita semua bisa menggunakan masa lalu kita untuk menuju hari yang cerah. Oke, selanjutnya, nah ini dari sketsa dakwah baik Facebook atau IG, nah Instagram. Bagi Anda semua yang mau, silakan follow mereka. Nah ini sketsa dakwah, izin minjem fotonya untuk dikomentari. sketsa dakwah ini mengatakan bahwa hijrah adalah masa transformasi dari kegelapan menuju cahaya, dari keburukan menuju kebaikan, berpindah dari maksiat dan segala apa yang Allah larang menuju ketaatan. Masih banyak kekurangan dalam diri yang harus diperbaiki. Nah, jadi mungkin intinya itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, nah menuju yang lebih baik. Nah, tapi saya bingung. Nah, saya bingung adalah perbedaan antara sapi dengan banteng. Kalau jika salah, mereka berdua, jika saya salah mohon di komen. Jika tidak salah, mereka berdua itu bisa mendeteksi badai. Si sapi ketika badai mendekat, dia akan lari selari-larinya untuk menghindari badai. Sedangkan si banteng dia akan menghadapi badai, sehingga si sapi kehujanan dan kecapean, dan si banteng itu hujan tapi cuma sebentar. Nah karena dia berani menghadapi hujan atau badai. Dari cerita itu bahwa tidak selamanya lari dari masalah atau berpindah dari masalah, berpindah ke tempat lain untuk menghindari masalah itu solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik hadapi. Tapi ada juga yang mengatakan tidak semua masalah itu harus dihadapi. Terkadang masalah itu selesai dengan kita diam, sehingga masalah itu bisa berlalu. Di sini saya kurang paham. Jadi hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang asalnya kurang bagus menuju ke tempat yang lebih baik. Nah, menuju ke tempat yang lebih baik. Lalu apakah, pertanyaannya, jika kita mempunyai masalah, yang mana masalah itu perbuatan maksiat, lalu kita ingin berpindah ke tempat lain yang lebih baik untuk menghindari maksiat atau lari dari permasalahan maksiat tersebut, apakah itu juga dinamakan hijrah? Saya tidak tahu. Nah, bagi teman-teman, bagi tuan semuanya yang tahu, silakan tulis di kolom komentar. Dan semoga kita semua yang ingin berhijrah dari tempat yang kurang bagus ke tempat yang lebih baik, atau ingin menghilangkan maksiat menuju ketaatan, semoga kita semua diberikan itu. Semoga kita dilancarkan, dimudahkan
dan semoga kita bisa sedikit demi sedikit meninggalkan maksiat dan sedikit demi sedikit untuk mengerjakan ibadah. Kalau bisa kita tinggalkan semua maksiat dan langsung mengerjakan ibadah. Jika tidak bisa ya sedikit demi sedikit untuk menjadi diri yang lebih baik. Semoga amin amin. Nah, di sini ada berita miris yang didapatkan di Facebook, tapi saya potong agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya tidak tahu apakah berita ini benar atau tidak. Nah, di sini anak ini mencuri demi sesuap nasi, habis dipukul dan ditendang. Sedangkan koruptor miliaran dibela setengah mampus oleh pengacara. Bisa pesan makanan mewah dan diinterogasi dengan senyuman. Nah, ini saya masih bingung. Kenapa orang dari menengah ke bawah melakukan perbuatan yang tidak baik itu akan dihukum seadil-adilnya. Bahkan di berita-berita itu ada seorang nenek tua yang ngambil ayam. Bahkan beliau sampai memohon-mohon di persidangan tapi tetap diadili seadil-adilnya. Sedangkan untuk menengah, para elit, untuk para elit, jika mereka melakukan kesalahan, si oknum, tidak semuanya si oknum, sehingga sila kelima itu hilang. Ini di negara Konoha, terjadi di negara Konoha. Nah, ini negara Konoha banyak sudah terjadi seperti andai aku gayus tambunan, yang bisa apa itu, lupa saya lagunya, gayus tambunan dan lain sebagainya. Oknum. Nah, kita doakan saja semoga sila kelima di negara Konoha bisa kembali, dan semoga para penguasa bisa berlaku adil di negara Konoha. Dan semoga rakyat Konoha bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Amin. Dan semoga kita semua dihindarkan dari sifat negatif. Semoga kita dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat, sehingga kita tidak sampai melakukan perbuatan negatif seperti mencuri dan lain sebagainya. Kalau di sini ada foto. Nah, di dalam foto itu tanda-tanda hati yang mati. Nah, sebelumnya terima kasih para tuan-tuan semuanya yang masih bertahan untuk menonton video yang cukup membosankan ini. Tapi saya mau belajar. Saya kurang bisa seperti ini. Tapi belajar, doakan saya semoga sedikit demi sedikit channel saya ini berkat Anda semua, berkat bantuan Anda semua bisa menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, di sini tanda-tanda hati yang mati. Nah, tapi ingat, tidak semua tanda itu benar. Ini hanya tanda-tanda. Nah, bisa saja tidak. Tanda-tanda hati yang mati: 1. Berani meninggalkan sholat. Jadi siapa saja yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka itu dikatakan di foto ini hatinya sudah mati. Bukti hatinya sudah mati, dia berani melanggar hukum sang pencipta, yaitu tidak sholat. Kita doakan bagi saudara kita semuanya yang belum sholat, semoga bisa sholat, dan bagi yang bolong-bolong semoga cepat meninggalkan kebolongannya, dan semoga kita semua yang kurang beribadah bisa menambah ibadah kita kepada Sang Kuasa. Amin. Sedikit demi sedikit kita meningkatkan ibadah kita. Kalau yang kedua, tenang tanpa merasa berdosa pada sedang melakukan dosa besar. Nah, ini
dia melakukan kesalahan besar tapi dia tenang. Nah, mungkin psikopat pada masalah maksiat. Nah, mungkin. Yang ketiga, tidak tersentuh hatinya bahkan menjauhi ayat-ayat Al-Quran. Hatinya jarang membaca Al-Quran atau tidak sama sekali membaca Al-Quran. Jika tidak bisa setiap hari, minimal 2 hari sekali. Jika tidak bisa 3 kali sehari, 3 hari sekali. Jika tidak bisa seminggu sekali, jika tidak bisa sebulan sekali, jika tidak bisa minimal setahun sekali. Nah, jika tidak bisa juga, nah minimal seumur hidup membaca Al-Quran. Nah, di luar sholat. Lalu 4, terus menerus berbuat maksiat. Nah, kita doakan bagi teman-teman saudara kita yang masih berbuat maksiat, semoga bisa meninggalkan maksiatnya, dan semoga bagi kita semua yang masih melakukan kesalahan sedikit demi sedikit bisa berubah, sedikit demi sedikit bisa menuju diri yang lebih baik. Amin. Yang kelima, sibuk mengumpat fitnah dan buruk sangka, artinya suka berbuat hal yang tercela. Nah, semoga kita doakan saudara-saudara kita yang melakukan itu semoga dihindari, dan semoga kita terhindar dari sifat tercela, baik itu kita, anak kita, istri kita, keturunan kita, semoga dihindarkan dari sifat tersebut. Apalagi zaman sekarang, TikTok, IG, sosmed lainnya itu mempengaruhi anak-anak sehingga anak-anak itu berkata kasar, toksik, apa itu? Apalagi game-game itu, aduh, anak-anak saya lihat sekarang mereka bicaranya kotor. Nah, semoga bisa kita semua dihindarkan dari itu. Amin. Lo 6, sangat benci dengan nasihat baik dan para ulama. Nah, 7, tidak ada rasa takut akan peringatan kematian, kuburan, dan akhirat. 8, gilanya pada dunia tanpa peduli dosa. 9, senang melihat orang susah dan menderita. Nah, semoga kita semua dihindarkan dari 9 perbuatan ini, baik kita, anak cucu kita, keluarga kita, istri kita, semoga dihindarkan dari perbuatan yang 9 ini. Dan bagi kita yang melakukan salah satu dari 9 ini, semoga kita bisa sedikit demi sedikit meninggalkannya, dan untuk menjadikan diri kita yang menjadi lebih baik. Amin. Nah, ini masuk, jemuran aja digantung kelamaan bisa hilang, apalagi perasaan. Nah, ini bagi para penggantung-gantung. Nah, jika tidak berani maka jangan berbuat. Jika tidak mau tanggung jawab maka jangan bermain dengan perasaan orang. Nah, ini nih, suka pacaran, janji-janji manis mau tanggung jawab, janji-janji manis mau menikahi. Nah, ini yang suka menggendong. Nah, menggantungkan perasaan orang lain. Nah, itu dimulai dari pacaran, akhirnya pegang-pegang tangan, mulai melakukan hal yang negatif, sampai akhirnya melakukan hubungan badan, lalu berjanji untuk tanggung jawab ternyata tidak. Nah, semoga kita semua dihindari dari perbuatan itu, dan semoga anak cucu kita dihindari dari perbuatan itu, dan semoga istri kita dijauhkan dari perbuatan itu, dan semoga pasangan kita dihindari dari perbuatan yang tidak baik. Amin. Karena sangat banyak di berita-berita istri yang selingkuh, banyak di berita-berita istri yang sudah tidak perawan lagi, banyak di berita-berita suami yang suka selingkuh, banyak di berita-berita anak muda hamil di luar nikah. Nah, banyak yang tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, entah si suami tidak bertanggung jawab dengan istrinya, atau sang istri tidak bertanggung jawab dengan kesedihannya,
atau sang anak tidak bertanggung jawab dengan masa depannya dan begitu selanjutnya. Semoga kita semua dihindari. Nah, sampai sini karena sudah panjang, mohon maaf jika ada salah. Semoga dari semua foto ini bisa kita ambil pelajaran. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Mohon maaf jika ada salah. Salam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.